Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Jadi kali ini kita udah sampai di dalam materi ke-6 part 2 ya. Jadi khususnya tentang form gitu ya. Nah, kemarin kita udah bahas beberapa hal ya, yang mulai dari input elemen itu apa gitu ya. Misalnya ini ada tipe input teks gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, mungkin teman-teman bisa nonton dulu yang sebelumnya supaya teman-teman bisa ikutin materi kali ini dengan lebih leluasa. Nah, sekedar reminding, kemarin itu kita bahas tentang elemen form gitu ya. Terus ini ada input elemen, ini yang tipenya teks, lalu ini yang tipenya adalah radio button, dan terakhir ini ada yang tipenya checkbox gitu ya. Nah, untuk radio button sendiri adalah suatu input elemen yang disediakan kalau teman-teman kasih pilihan dan teman-teman cuma bisa jawabnya satu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pilih soto, berarti teman-teman nggak bisa pilih yang nasgor gitu ya. Lalu yang ini kalau misalkan teman-teman mau pilih lebih dari satu, ini bisa untuk yang checkbox gitu ya. Nah, misalnya teman-teman suka dua-duanya, mau sate ayam atau ketoprak, nah ini adalah fungsi dari checkbox gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, hari ini kita mau fokus ke atribut dari formnya. Setelah kita buat beberapa elemen inputnya, kita mau fokus ke atribut dari formnya ya. Jadi misalnya nanti ada action, lalu juga ada metodenya. Metodenya gimana sih kita mengirim ke backend itu, mau yang bentuknya get atau post ya. Nanti kita bahas ya setelah ini. Nah, untuk yang pertama kita mau fokus ke actionnya dulu, dimana action ini adalah suatu path atau suatu lokasi dari file backend yang biasanya kalau teman-teman udah submit ini, teman-teman bisa memproses data-data yang teman-teman submit ini di backendnya gitu ya. Nanti kita akan bahas backend lebih dalam setelah tutorial HTML. Nah gitu lah. Pertama kita mau fokus ke yang namanya action. Nah, action ini adalah salah satu path yang dimana teman-teman kalau submit ini, teman-teman menuju ke satu file ini gitu ya. Nah, sebelumnya supaya lebih gampang karena kita akan berurusan dengan backend, teman-teman bisa mulai download yang namanya XAMPP dulu ya, karena nanti kita berurusan dengan backendnya gitu ya. Nah, ini backendnya. Jadi teman-teman nanti bisa mulai download yang namanya XAMPP. Nah, XAMPP ini adalah suatu web server yang bisa kita pasang di laptop kita atau di PC kita sebagai server lokal atau localhost ya. Jadi nanti setelah kalian download, teman-teman bisa mulai aktifin aplikasinya, lalu teman-teman mulai start hostingnya gitu ya. Jadi anggaplah ini tuh sebagai tempat hosting gitu ya. Nah, kita akan bergerak di salah satu port. Kita ambil contoh, ini portnya adalah port 80. Jadi nanti teman-teman bisa tempatin salah satu filenya di laptop kita. Lokasinya di mana? Biasanya sih teman-teman letakin di yang namanya htdocs. Nah, htdocs itu adalah salah satu folder. Nah, ini lokasinya adalah ini. Nanti teman-teman setelah install ada yang namanya folder XAMPP gitu ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini XAMPP, lalu teman-teman akses htdocs-nya. Nah, setelah akses htdocs-nya, teman-teman bisa mulai bikin file HTML-nya di sini. Nah, karena kita akan memproses data yang kita submit ini ke backend-nya, maka kita pakai salah satu file dengan ekstensi PHP gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah ikutin tutorialnya, teman-teman tinggal copy salah satu file yang terminal coding kemarin ini ke dalam satu file ini.
misalnya index form gitu ya. Nah, index form ini lokasinya ada di dalam htdocs. Nah, ini adalah index form. Nah, setelah kalian nyalain, nanti teman-teman bisa langsung manggil filenya dengan cara localhost. Ini adalah portnya, lalu slash nama filenya gitu ya. Misalnya indexform.php. Nah, ini adalah salah satu file yang tadi kita udah bikin gitu ya. Nah, mengenai strukturnya sendiri, teman-teman bisa mulai lihat. Di sini ada yang namanya tipe teks, lalu ada yang tipenya email, lalu ada yang tipenya radio button dan checkbox gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung coba aja codingannya satu-satu gitu. Nah, perbedaannya kalau radio itu adalah yang kita bisa pilih cuma satu gitu ya. Makanya dia harus punya namanya yang sama dengan value yang berbeda gitu ya. Nah, nanti untuk yang checkbox namanya juga bisa sama, cuman karena kita bisa memilih lebih dari satu, maka kita harus bentuk namanya itu yang di dalam array namanya ya. Nanti kita bahas array itu apa. Kurang lebih array itu adalah untuk menyimpan satu data dengan tipe data yang sama gitu ya. Jadi misalnya ada namanya array of car misalnya. Nah, nanti nilai car-nya ini misalnya ada sedan, ada truk gitu ya, ada misalnya jeep gitu ya. Nah, itu ada di dalam satu array gitu ya. Jadi nanti itu dibagi per part-part gitu ya. Akan dibagi menjadi kamar-kamar tertentu. Kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga gitu ya. Jadi tipe datanya adalah tipe data array gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di videonya gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas yang namanya action tadi. Jadi data-data ini ketika kita sudah ketik dan siap disubmit, teman-teman harus bikin mau kemana nih actionnya, lalu metodenya mau apa. Nah, nanti perbedaannya adalah kalau metode get itu biasanya untuk mengambil data ya, untuk misalnya kita mau cari misalnya dalam website makanan gitu ya, mau cari makanan yang harganya sekian. Nah, itu gunanya metode get gitu ya. Jadi biasanya isinya itu bukan data-data yang sensitif gitu ya, seperti password atau data nomor PIN. Itu biasanya menggunakan metode POST gitu ya. Nanti kita tunjukin gimana bedanya. Nah, contohnya adalah kalau misalkan kita menggunakan metode POST dan actionnya ke getForm.php, itu kita pertama harus bikin dulu yang namanya file getForm itu sendiri, dimana ketika kita submit dia akan menuju ke getForm ini gitu ya. Nanti di sini kita akan proses proses data-data yang kita kirim sebelumnya di dalam file ini gitu ya. Nah, kita langsung coba aja. Misalnya kita pakai action getForm.php dan metodenya post. Nah, ketika kita submit ke sini, maka kita coba misalnya echo ini ya, echo halo. Echo ini merupakan cara dari file backend ini untuk menampilkan data yang dikirim ke dalam layar gitu ya. Nah, misalnya kita echo ini adalah Nah, post ini merupakan metode yang tadi kita pakai gitu ya. Kalau kita ngirimnya tadi metodenya post, maka di sini kita harus menggunakan post juga gitu ya. Nah, misalnya kita menggunakan post nama. Nah, nama ini adalah value yang kita tulis di dalam index form tadi
Ya, jadi ini misalnya name-nya adalah nama. Jadi name ini, value ini dipakai di dalam backend-nya gitu ya. Jadi misalkan echo post nama gitu ya. Nah, lalu kita save, misalnya kita isi namanya adalah terminal coding. Nah, ketika kita submit, nah dia akan mengirimkan data ke backend-nya. Lalu di dalam backend-nya itu dia menjemput atau mencoba membuat satu variabel di mana metode post ini kita bisa print ke dalam layar kita gitu ya. Nah, ini fungsinya di backend-nya. Nah, jadi nama yang tadi kita tulis di sini itu akan menjadi value di dalam post ini ya. Post ini adalah suatu array yang isinya bisa value-nya adalah nama dari yang tadi di depan gitu ya, di front end-nya. Nah, misalnya kita mau coba pilih yang kedua, misalnya kalau ditanya apakah makanan favorit kamu, lalu misalkan kita pilih, lalu pilihan itu kita bisa proses di dalam backend-nya gitu ya. Nah, misalnya di sini ini BR adalah untuk memberikan satu new line, satu baris baru. Lalu kita misalnya echo makanan favorit kamu, lalu kita echo lagi. Sama seperti nama di atas, kita misalnya mau ngeprint favorit food kita. Nah, makanya kita langsung echo. Nanti kita akan bahas backend-nya ini lebih dalam setelah bab ini, setelah bab HTML, supaya teman-teman bisa lebih ngerti. Jadi ini adalah untuk nunjukin dulu aja seperti apa sih data yang dikirim ke backend gitu ya. Nah, misalnya favfood. Nah, sama seperti nama, favfood ini merupakan value yang tadi berada di depan, yaitu dari name gitu ya. Favfood ini kita kirim, lalu kita tampung di dalam sini ya. Jadi ketika kita echo postnya, post dari favfood, kita save dulu. Misalnya kita back dulu, lalu misalnya kita pilih soto, kita submit. Nah, yang muncul di dalam backend-nya adalah makanan favorit kamu adalah soto. Begitu juga kalau kita pilih nasi goreng, ketika kita submit, yang muncul adalah nasgor gitu ya, value yang ada di depan tadi di index form ini ya. Value ini akan muncul di backend-nya. Nah, gimana kalau bentuknya checkbox? Nah, checkbox sendiri karena dia nilainya bisa lebih dari satu yang dikirim ke backend, makanya kita harus bentuk dalam bentuk array gitu ya. Nah, teman-teman cerna aja dulu ini, nanti kita bahas array di materi-materi setelah HTML ini gitu ya. Nah, intinya kita checkbox ini bisa terdiri dari 3, ada sate, ada ketoprak, dan gado-gado. Nah, jadi kalau kita pilih, kita back dulu, kita pilih sate dan ketoprak misalnya. Nah, lalu kita yang sebelumnya kita harus bikin dulu, sama seperti yang favfood di atas, kita harus mengisi backend-nya juga dengan yang seperti ini. Nah, nanti akan kita jelasin gitu ya, ini untuk backend-nya. Nah, misalnya kita pilih, kita save, kita refresh dulu. Misalnya tadi namanya terminal coding, lalu sukanya adalah
soto, lalu selain itu suka sate dan ketoprak. Nah, lalu kita submit. Nah, yang muncul di belakang adalah selain itu kamu juga suka sate ayam dan juga ketoprak gitu ya. Nah, itu untuk yang checkbox. Nah, selain itu ada berbagai macam juga fitur-fitur dari form ini. Misalnya contohnya kalau misalnya kita mau submit email, tapi defaultnya kan kalau untuk email sendiri itu adalah memvalidasi ya. Jadi kalau misalnya dia nilainya tidak ada at-nya atau tidak ada titiknya gitu kan, nah dia akan memvalidasi gitu ya. Misalnya kita back dulu. Misalnya ada email yang nilainya cuma ABC gitu ya. Nah, ini bukanlah suatu struktur email yang benar. Makanya kalau kita submit, dia akan memvalidasi. Jadi defaultnya dari HTML adalah dia memvalidasi kalau bentuk emailnya itu kurang proper ya, atau nggak benar gitu ya. Nah, di sini di dalam form ini ada yang namanya form no validate. Ya, form no validate gunanya adalah apabila emang kita tidak mau memvalidasi emailnya, maka kita tulis saja form no validate sama dengan form no validate. Artinya kita tidak mau memvalidasi emailnya gitu ya. Nah, setelah kita buka, misalnya kita contoh ketika bentuk emailnya ini bukan email, misalnya ini terminal coding, lalu bentuk emailnya misalnya kita cuman AAA gitu ya. Kita pilih hal yang sama, lalu submit no validation. Nah, ini akan tetap berhasil dikirim ke backendnya. Nah, gitu ya. Ini untuk yang submit no validation gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya form target. Form target ini adalah sama seperti yang sebelumnya kita bahas di awal-awal. Gunanya adalah kalau dia menggunakan underscore blank, maka ketika kita submit, dia akan menuju ke satu halaman baru ya. Misalnya kita save, lalu kita submit. Ini tetap ada validasinya. Misalnya pakai terminal coding.id@gmail.com. Nah, ini adalah bentuk email yang benar. Nah, dia akan kirim ke backendnya. Nah, begitu kurang lebih untuk form action ya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang CSS dan juga JavaScript. Gitu aja dulu video kali ini. Semoga teman-teman paham dan teman-teman bisa lebih ngerti ya apa sih isi dari form dan apa aja yang bisa dikerjakan oleh form gitu ya. Nah, buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe videonya supaya gue makin semangat bikin video dan teman-teman bisa mendapatkan referensi coding yang lebih banyak. Thank you semuanya, sampai jumpa.